Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan materi-materi pelajaran untuk sekolah dasar, khususnya bagi kalian anak kelas 4 ini. Anak-anak Bapak yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, tidak henti-hentinya setiap video Bapak mengingatkan kepada kalian untuk selalu meningkatkan kesehatan kalian, menjaga kesehatan dengan cara menggunakan masker agar kalian terlindung dari wabah mara bahaya yang akan melanda daerah kita ini. Anak-anak, Bapak ingatkan sekali lagi kepada kalian, jangan terlalu banyak melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah, karena situasi dan kondisi wilayah kita belum kondusif untuk kita melakukan aktivitas di luar rumah. Tapi seandainya kalian terpaksa harus melakukan aktivitas tersebut, Bapak ingatkan kepada kalian untuk menggunakan masker. Nah, gunakan masker, jangan dilepas maskernya, karena masker merupakan melindungi kita, karena masker melindungi kita dari tertularnya dan menularkan kepada orang lain wabah penyakit yang cukup meresahkan negara kita ini. Baiklah anak-anak, Bapak ucapkan selamat datang kepada anak-anak yang baru mampir ke channel Education and Sport ini. Dan jika kalian baru mampir serta belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian selalu update mengikuti video yang Bapak kirim. Pada video kali ini kita masih tetap tema 7, subtema 2, tapi kita memasuki pembelajaran keempat. Menjelaskan keberagaman rumah adat dan cara pelestariannya. Setiap provinsi di Indonesia memiliki pakaian adat. Pakaian adat itu dapat disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakat. Selain pakaian adat juga, kita mengenal juga ada acara-acara tertentu seperti pesta adat atau pernikahan, serta kita juga memiliki rumah adat yang harus kita jaga kelestariannya. Menjelaskan keberagaman rumah adat dan cara pelestariannya. Penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat. Usaha pelestarian rumah adat bisa kita lakukan sebagai berikut. Selalu mengunjungi rumah adat saat berlibur di suatu daerah. Bapak sudah bilang kemarin, kalau kalian ke Jakarta, di sana ada lengkap miniatur negara kita, yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Silahkan mampir ke Taman Mini Indonesia Indah melihat keragaman aneka budaya bangsa kita ini. Kemudian yang harus kalian lakukan selain itu adalah tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas umum. Karena kebiasaan kita anak-anak remaja suka mencoret-coret apa
yang ada di sekitarnya. Dinding pun biasa dicoret-coret. Pemerintah sengaja memberikan kenyamanan bagi kita dengan membuat tempat-tempat umum untuk kita refreshing, tapi banyak sekali tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab mencoret-coret tempat-tempat wisata tersebut. Ini sangat disayangkan ya. Jadi kalian harus menjaganya, jangan sampai ikut mencoret-coretnya. Menjaga kebersihan rumah adat di sekitar daerah, di suatu daerah ya, jangan kamu buang sampah sembarangan, harus dijaga kebersihannya. Menghargai bentuk rumah adat suatu suku lain dan mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Menjelaskan keragaman pakaian adat di Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia memiliki pakaian adat. Pakaian adat disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Pakaian adat biasanya digunakan pada acara-acara tertentu seperti pesta adat atau pernikahan. Pakaian adat umumnya terdiri dari baju, celana, penutup kepala, perhiasan, dan juga senjata tradisional. Setiap provinsi memiliki pakaian adat dan ciri khasnya masing-masing. Berikut beberapa contoh pakaian adat di Indonesia. Sekarang kita lihat di Pulau Sumatera, banyak sekali pakaian adatnya sesuai dengan suku-suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera. Seperti di Aceh ada ule balang, di Sumatera Utara ada ulos, di Sumatera Barat ada bundo kanduang, di Riau ada Indragiri, di Kepulauan Riau ada belanga, di Sumatera Selatan ada aesan geda dan aesan pasango. Di Bangka Belitung ada paksian, dan di Lampung ada tulang bawang. Kemudian pakaian adat di Jawa, di Banten ada baju pangsi, di DKI ada pakaian adat Betawi, di Jawa Barat dan Jawa Tengah ada kebaya, di Yogyakarta ada kesatrian, dan di Jawa Timur ada pesaan. Kemudian kita beralih ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada baju perang, Kalimantan Barat, dan baju pengantin bagajah, gamuling, baular, lutut di Sumatera Selatan. Kemudian di Pulau Sulawesi, di Gorontalo tepatnya ada baju adat namanya biliu. Di Sumatera Tenggara, di Sulawesi Tenggara ada pakaian adat suku Tolaki. Di Sulawesi Tengah ada baju gembe. Di Sulawesi Selatan ada baju bodo. Dan di Sulawesi Barat ada pakaian adat Mandar. Kemudian kita beralih lagi ke bagian timur, ada di Maluku. Di Maluku ada baju cele. Maluku Utara ada pakaian manteren lamo. Kemudian di bagian Indonesia paling timur ada di Papua. Tepatnya di Papua Barat ada pakaian adat ewer. Dan Papua ada pakaian adat Papua. Nah, itu anak-anak merupakan nama-nama pakaian adat yang ada di negara Indonesia. Ada perwakilan, hanya perwakilan di beberapa pulau, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ini sebenarnya masih banyak lagi, ini hanya perwakilan anak ya.
Menjelaskan keragaman pakaian adat dan cara melestarikannya. Keindahan lain yang dimiliki Indonesia adalah keragaman pakaian adat. Setiap suku di Indonesia memiliki pakaian adat dengan ciri khas masing-masing. Ciri khas tersebut dilihat mulai dari gaya, jenis kain, warna, dan aksesoris yang digunakan. Pakaian adat merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan kita lestarikan. Upaya pelestarian pakaian adat dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya, anak perempuan mengenakan kebaya pada peringatan Hari Kartini. 2. Mengenakan seragam batik di sekolah pada setiap hari tertentu. Kalau di sekolah kita berarti setiap hari Kamis, ya. Kemudian yang ketiga, mengadakan upacara peragaan pakaian adat secara rutin. 4. Menghargai pakaian adat dari daerah lain. 5. Mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai dengan pengetahuanmu. Menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Budaya Indonesia memang beragam dan mempesona. Pengetahuan tentang keragaman budaya di Indonesia telah banyak kamu peroleh dengan membaca teks pada pembelajaran sebelumnya. Karena sebelumnya banyak cerita tentang pengetahuan tentang budaya Indonesia. Setiap teks mengandung informasi penting yang dapat menambah wawasanmu. Informasi penting dalam teks tentu sangat beragam. Kamu dapat menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi tersebut. Menghimpun berarti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang telah kamu peroleh sebaiknya dicatat agar tidak lupa dan dapat membagikannya kepada orang lain. Salah satu bentuk budaya khas Indonesia adalah seni pahat suku Asmat. Jadi, cara kita menghimpun informasi pada teks, informasi penting dalam teks tentu emang beragam, banyak sekali ya. Karena banyak itu, biar tidak lupa, kalian harus mencatatnya. Oke? Kamu dapat menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun berarti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berdasarkan teks. Oke. Jadi ini sebuah teks tentang patung Asmat Papua. Patung Asmat adalah salah satu kebudayaan khas Papua. Hasil kesenian mengukir suku Asmat tersebut merupakan bentuk kepercayaan mereka terhadap arwah nenek moyang. Kepercayaan suku Asmat disimbolkan dengan bentuk ukiran. Budaya mengukir di Asmat bermula pada upacara keagamaan, misalnya upacara kematian. Untuk menyemayamkan arwah nenek moyang, penduduk suku Asmat membuat patung-patung yang menyerupai arwah nenek moyang tersebut. Setelah digunakan dalam upacara kematian, patung itu ditinggalkan di dalam rawa. Hal ini sebagai wujud pengabdian para arwah untuk menjaga hutan sagu dan pohon palem yang menjadi sumber makanan utama suku Asmat di Papua. Dengan demikian, kesejahteraan suku Asmat akan tetap terjamin. Sejak zaman kolonial Belanda, patung Asmat dinilai sebagai benda primitif dan kuno. Benda tersebut dianggap sebagai wujud kepercayaan masyarakat Papua terhadap arwah-arwah jahat. Akan tetapi, anggapan tersebut hilang bersamaan dengan semakin terkenalnya ukiran suku Asmat tersebut. Hal ini juga terbukti dengan adanya patung suku Asmat yang
tersimpan di museum dunia. Nilai patung Asmat menjadi tinggi, setara dengan barang-barang hasil kebudayaan Eropa dan benda-benda seni dari Sungai Nil, Efrat, Gangga, dan Indus. Sumber www.kidnesia.com. Oke anak, nah ini ada tugas untuk kalian. Tugasnya, ayo himpunan informasi penting berdasarkan teks patung Asmat yang tadi kita baca sama-sama. Paragraf 1, ide pokoknya apa? Ya, ide pokoknya apa? Ingat cara menentukan ide pokok? Sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kemudian di sini ada kata-kata yang sulit. Ada patung, ada kebudayaan, mengukir, nenek moyang, dan suku. Ini merupakan kata-kata yang harus kalian cari artinya. Carinya di mana? Boleh di kamus atau boleh di internet. Jadi kamu cari arti dari patung ini apa, arti kebudayaan apa, arti mengukir apa, nenek moyang apa, nah, suku, pengertiannya atau artinya apa. Kemudian pada paragraf kedua, kamu cari ide pokok paragrafnya apa. Kemudian, arti kata dari kata budaya, arti dari upacara, arti kata rawa, arti kata pengabdian, arti kata kesejahteraan. Kemudian pada paragraf 3, seperti itu juga, kamu cari nanti arti kata zaman, arti kata kolonial, arti kata ukiran, arti kata primitif, dan arti kata museum. Oke anak-anak, itu aja tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian tulis tugas ini di buku latihan kalian, kemudian kirim kepada guru kalian. Berarti tugasnya cuma satu ya, yaitu mencari ide pokok paragraf dan mencari arti dari kata-kata yang belum diketahui artinya. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share video ini. Bisa melalui Facebook yang kalian punya atau Instagram yang kalian punya. Silahkan sebarkan video ini. Caranya dengan mengklik tulisan bagikan di bawah video ini. Nanti ada pilihan mau dibagikan kemana. Kalau kalian akan bagikan ke Facebook atau melalui Facebook, silahkan klik Facebook. Lambang Facebook, yaitu app, nanti akan masuk ke beranda Facebook kalian. Kalian cari tulisan posting di pojok kanan atas, kemudian klik posting tersebut. Maka secara otomatis video ini akan tersebar di Facebook kalian dan dapat dinikmati, dapat dilihat, dapat ditonton oleh teman-teman Facebook kalian. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Karena terima kasih atas atensinya, atas like dan subscribe-nya, atas kesediaan kalian menyebarkan video ini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.